Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jadi video ini adalah video lanjutan dari part sebelumnya yang membahas tentang pertanyaan mengapa saya sering tidak bahagia. Eits, tapi sebelum nonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena like, comment, and subscribe itu gratis, dan juga nyalain lonceng agar kalian dapat notifikasi dari channel ini. Oke? Jadi pertama-tama yang bakal saya lakukan adalah self evaluation, yaitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, syarat filsafat apa yang belum saya aplikasikan. Terus yang kedua, ada ciri filsafat apa yang belum saya aplikasikan. Dan yang ketiga adalah kekurangan dalam penyampaian video. Jadi langsung aja. Pertanyaan pertama tentang self evaluation, yaitu syarat filsafat apa yang belum saya aplikasikan. Menurut saya, syarat filsafat yang belum saya aplikasikan itu ialah syarat filsafat yang kritis. Mengapa? Karena saya masih sering langsung menerima apa yang terlihat di depan saya, kayak sepintas di depan saya tanpa mencari tahu gitu. Mungkin itu syarat filsafat yang belum saya aplikasikan. Pertanyaan kedua yaitu ciri filsafat yang belum saya aplikasikan. Ciri filsafat yang belum saya aplikasikan menurut saya yaitu ciri filsafat yang radikal. Kenapa? Karena saya tidak kalau saya tahu informasi, misalnya tadi udah terlihat sepintas, saya nggak cari tahu sampai ke akar-akarnya, sampai kebenaran yang difikirkan gitu loh. Jadi benar-benar nggak dicari tahu sampai ke dalam-dalamnya. Terus pertanyaan ketiga, kekurangan dalam penyampaian video kemarin itu menurut saya penyampaiannya masih tegang, jadi terkesannya boring dan juga nggak enjoy gitu, nggak santai dalam pembawaannya. Mungkin itu 3 pertanyaan dan juga 3 jawaban dari self evaluation saya. Terus kita lanjut ke videonya. Oke, jadi sekarang aku bakal update wawasan seputar pertanyaan aku yang kemarin. Ini cuma nambah wawasan, belum sampai ke jawaban. Jadi update wawasan yang pertama, mungkin aku bakal ngasih tahu alasan-alasan orang sering gak bahagia. Jadi setelah aku research lagi tentang itu, aku dapat 2 wawasan baru mengapa kita sering gak bahagia. Jadi ada 2 wawasan yang aku dapat. Yang pertama, karena kita atau aku sendiri itu lebih mementingkan kepentingan yang sementara dibanding dengan tujuan yang jangka panjang. Kalau bisa aku ambil contoh itu kayak misalnya contohnya aku sendiri atau kita itu lebih memilih untuk menghabiskan waktu kita untuk menonton serial di YouTube saat kita melakukan pekerjaan yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan pekerjaan yang kita lakukan. Saat awal-awal mungkin kita ngerasanya bahagia, ketawa-ketawa, ya pokoknya positif lah. Gak ada hal lain yang kita pikirin selain betapa asiknya atau betapa serunya serial YouTube yang kita tonton itu. Tapi pas sudah kita selesai nonton, rasanya hampa karena kesenangan yang tadi pas kita nonton YouTube itu udah berakhir. Beberapa jam atau beberapa hari kemudian, kemungkinan kamu atau aku sendiri itu bakal ngerasa nyesal karena lebih memilih untuk menghabiskan waktu untuk menonton serial di YouTube dibanding melakukan pekerjaan yang akhirnya numpuk. Wawasan yang kedua, saat kita melakukan sesuatu, kita nggak punya tujuan yang mau kita raih ke depannya. Kalau kita melakukan sesuatu yang nggak ada relevansinya dengan tujuan kita di masa depan, kita nggak bakal puas dengan hidup kita. Contoh, misalnya kamu diajakin pergi ke suatu klub malam. Sebenarnya kamu nggak suka-suka banget dengan keramaian dan musik jeduk-jeduk, tapi karena teman dekat yang ngajakin, yaudah akhirnya kamu ikutlah atau aku ikutlah. Walau si dugem ini nggak ada hubungannya dengan pencapaian tujuan kamu di masa depan. Sesuai dugaan awal, pertama-tama kita memang ngerasanya senang bahagia, tapi itu hanya untuk jangka pendek. Tapi karena kamu minum minuman keras, akhirnya kamu jadi muntah-muntah dan ngerasa gak enak badan. Dan kalau kita lihat balik, kita bakal sadar kita juga ngeluarin duit yang banyak banget. Bayangin tuh, kita udah muntah-muntah, terus duit keluar banyak, gak enak badan lagi, banyak lah kekurangannya. Dan kalau aku sangkutin permasalahan ini atau pembahasan ini dengan pembelajaran aku di kelas, itu aku dapetin 2 istilah yang nyantol di pembahasan aku. Yang pertama empirisme. Kenapa aku milih empirisme? Karena menurut aku ini berdasarkan pengalaman. Aku ataupun kamu pernah
ataupun kalian itu pernah ngalamin dan itu dijadikan sebuah pembelajaran dari situ. Yang kedua itu ada rasionalisme. Kenapa aku milih rasionalisme? Karena menurut aku itu tuh masuk di akal gitu loh. Walaupun kalian belum punya bukti empirisnya atau pengalaman kalian sendiri atau pengalaman aku sendiri. Karena saat orang lain cerita tentang itu atau menjelaskan tentang itu kita bisa menerima dengan mudah dan itu jadi suatu pembelajaran buat kita ke depannya agar kita nggak melakukan hal tersebut gitu loh. Oke. Mungkin pembahasan aku ini kalau aku sangkutin sama pembelajaran tentang tahapan berpikir aku di perkuliahan itu mungkin masuknya di logical thinking. Kenapa? Karena itu bisa masuk di logika gitu. Ibarat kayak gelap sama mendung itu nanti bakal hujan gitu lah, sama dengan ini gitu. Dan pembahasan kali ini menurut aku itu sangat cocok kalau aku bilang itu berada di logical thinking, karena ya itu yang aku rasain juga, aku pernah ngalamin gitu loh. Mungkin kalian juga pernah ngalamin. Dan asumsi sementara aku mengenai ini, kenapa orang sering gak bahagia, mungkin karena orang sering gak bersyukur gitu loh, gak bersyukur dengan apa yang udah mereka punya. Mungkin untuk jawaban yang benar-benar kompleks atau bisa dibilang lebih panjang lagi, nanti aku bakal ceritain di part 4 sesuai arahan dari dosen aku, Bu Unis Sagena. Ya nanti ditunggu aja video selanjutnya. Oke, mungkin itu aja dari aku. See you on the next video. Bye bye. I love you.